Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Herifandi. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang modul inventory management. Jadi di modul ini kita akan belajar bagaimana tentang mengurus atau manajemen sebuah gudang atau warehouse. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan membuat gudang atau warehouse-nya. Kebetulan di dataset Mas Faris itu di perusahaan ini membuat 4 gudang, yaitu ada return, scrap, stock finished good, dan stock material. Nah, jadi ini adalah gudang biasa untuk menyediakan stok. Nah, untuk yang di sini di scrap, kita bikin scrap. Jadi ini untuk barang-barang yang udah tidak bisa dipakai lagi atau rusak, jadi akan dikembalikan di sini. Nah, di sini jika ini scrap maka dicentang untuk yang scrap location. Terus untuk yang returnnya adalah untuk yang barang yang bisa dikembalikan untuk diurus kembali. Nah, jadi di sini jika ini return maka yang dicentang adalah is a return location. Dan untuk semua gudang, removal strateginya tuh FIFO, yaitu first in first out. Oke, selanjutnya ini ada annual inventory. Jadi kita akan melakukan pengecekan, yaitu mengecek barang yang ada di gudang sama yang tercatat di gudang, apakah barangnya itu tercatatnya sama atau ada perbedaannya. Jadi sebelumnya di sini saya sudah membuat annual inventory dari beberapa barang. Di sini bisa dicek untuk barang ini lokasinya di sini. Nah, theoretical quantity ini adalah barang yang tercatat di sistem Odoo. Kemudian real quantity ini adalah barang asli yang di gudang. Nah, ini yang di real ini adalah barang yang di gudang bisa diedit apakah udah sama atau ada perbedaan. Nah, jadi seperti itu. Jika memang udah sama semua, maka bisa di save, bisa di proses, nanti bisa dilakukan pengecekan kembali. Ya, jadi kira-kira itulah gunanya untuk mengecek annual inventory. Oke, di sini kita akan melakukan transfer, yaitu memindahkan barang dari gudang satu ke gudang lainnya. Yaitu misal kita akan memindahkan satu barang ini dengan kuantitas 30 dari gudang stock finish good ke gudang stock material. Nah, di sini picking type-nya kita pakai internal transfer karena ini antar sesama gudang aja. Oke, jadi di sini coba kita mark as to do, terus di validate, apply. Nah, udah kita berhasil memindahkannya. Untuk melihat buktinya tuh ada di sini. Kita cari barang yang tadi yang dipindahkan. Nah, ini di sini ke stok material tadi ya. Nah, di sini produknya yang di finish good berkurang 30. Nah, di sini bertambah 30 di stok material. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan melakukan pengembalian produk, yaitu return product. Nah, jadi dari semua transaksi yang ada kita pilih aja transaksi yang tadi untuk pengembalian produk. Nah, di sini kan kita udah memindahkan dari gudang dari stock finish good ke stok material berjumlah 30 dengan produk ini. Nah, sekarang kita akan mengembalikannya dengan mencet return. Nah, kemudian di sini kita pilih mau dikembalikannya itu kemana, apa ke return atau stock finish goods. Nah, kita kembalikan lagi ke tempat awalnya aja. Udah, sekarang kita chat return. Oke, kemudian kita validate, apply. Oke, produknya udah berhasil kembali ke tempat semula, yaitu stok material. Sekarang kita bisa lihat di inventory valuation-nya. Nah, di sini bisa kita lihat finish good-nya bertambah 30. Jadi berhasil dikembalikan. Kira-kira seperti selanjutnya kita akan mencoba untuk membuangnya ke gudang scrap, yaitu jika ada produk dari inventory ini yang rusak atau sudah tidak layak pakai, kita bisa membuangnya ke gudang tersebut. Nah, itu contohnya misal kita ambil barang yang ini yang udah dipindahkan ini, kita ternyata mungkin ada satu atau dua barang yang sudah tidak layak pakai. Kita pilih produknya, terus kita pilih berapa produk yang sudah tidak layak pakai tersebut, misalnya ada 5. Nah, di sini kita pilih scrap location-nya, pastikan udah di sini gudang scrap. Oke, sekarang kita pencet done. Oke. Nah, ini udah
berhasil dibuang ke scrap. Kita bisa lihat buktinya di inventory valuation di barangnya tadi. Nah, ada gudang dan scrap. Nah, yang 5 barang tadi berhasil masuk dalam gudang scrap. Oke, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadir Baribowo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi modul manufacturing pada UDU 10 perusahaan PT Sakura Nusantara Industri. Di sini saya akan membahas mengenai bill of material, manufacturing lead time, dan manufacturing order. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bill of material. Nah, pada bill of material ini dapat kita lihat saya sudah membuat 2 bill of material di sini. Yang pertama adalah ini. Ini merupakan bill of material level 0. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk memproduksi satu varian dari produk ini, di sini tidak spesifikkan produk variannya karena produk ini tidak memiliki varian. Nah, untuk memproduksinya diperlukan 6 komponen di sini. Nah, saya sudah membuat multi level bill of material di sini, di mana salah satu komponen di sini juga memerlukan komponen lain untuk dimanufaktur. Oleh karena itu, saya buat bill of material kedua untuk yang bill of material level satunya di sini. Nah, ternyata memerlukan salah satu produk lagi yang kuantitasnya 2 untuk memproduksi satu produk dari ini yang merupakan komponen dari bill of material level 0 kita di sini. Nah, semua ini bisa kita lihat di bill of material structure. Di sini bisa kita expand sehingga terlihat bahwa diperlukan beberapa komponen untuk membuat satu unit dari 338B MV hood switch ini. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi pada manufacturing lead time. Nah, manufacturing lead time di sini merupakan konfigurasi yang menentukan seberapa lama pesanan pelanggan itu mulai diterima oleh sistem ERP kita dan selesai dikerjakan, berapa delay atau latensi yang diperlukan untuk semua itu selesai. Nah, di sini kenapa saya tetap setting ke 0? Karena di sini satuannya hari ya, 0 hari. Karena salah satu contoh dari produk yang diproduksi oleh PT Sakura Nusantara Industri ini adalah MV Hood Switch. Nah, di sini saya ambil MV Hood Switch yang bentuknya seperti ini, yang bisa dibilang ukurannya relatif kecil. Nah, oleh karena itu mungkin tidak diperlukan suatu jadwal manufacturing besar-besaran oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk itu selesai diproduksi. Oleh karena itu saya setting tetap ke 0 hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manufacturing order. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa membuat manufacturing order yang baru. Pada contohnya kita produk yang ini yang sudah kita buat bill of materialnya, coba kita buat 50 di sini. Nah, dengan ini kita bisa save. Kemudian dia akan ngeload material apa yang dibutuhkan, raw material apa yang dibutuhkan untuk dikonsumsi sebagai produk yang akan kita gunakan di sini. Nah, pada sini, nah kita bisa cek availability-nya. Nah, ternyata available. Nah, ketika available kita bisa produce ini. Nah, ini adalah consume material yang digunakan sesuai dengan bill of material yang sudah kita buat. Nah, finish produknya ini kita mendapatkan 50 ya. Nah, kemudian kita akan ambil raw material dari gudang stok material dan finish produknya akan kita simpan di gudang stok material. Nah, sekarang kita bisa produce. Nah, berapa yang akan kita produce akan terang di sini. Kita buat 50 sesuai kebutuhan dari manufacturing order. Nah, setelah itu kita bisa mark as done. Nah, di sana sudah selesai manufacturing order kita. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya manufacturing order itu raw materialnya tidak ada? Nah, bisa kita save seperti ini. Kita contohkan pada 338B hood switch kita. Nah, ya sudah terload ini material yang dibutuhkan sesuai dengan bill of materialnya. Kita bisa cek availability-nya. Karena semuanya sudah available sama seperti tadi, kita bisa produce sama saja. Namun apabila kita melakukan check availability dan materialnya tidak ada dari raw material location yang kita buat, maka nanti dia akan tetap menunjukkan raw material is not available. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahdan Arifudin dari SED. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi modul Accounting and Finance yang dimana pembahasannya yaitu rekonsiliasi. Ada dua rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi pemasukan, rekonsiliasi pengeluaran, dan juga saya akan membahas mengenai reporting. Nah, ini semua akan menggunakan UDU versi 10 yang diterapkan pada PT Sakura Nusantara Industri. Oke, langsung aja.
Nah, oke, sekarang kita udah buka Odoo-nya. Namun sebelum itu saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa itu rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi adalah proses penyesuaian saldo kas perusahaan dengan saldo yang ada di bank. Nah, namanya penyesuaian tentunya terdapat perbedaan. Nah, perbedaan antara perusahaan dengan bank. Makanya kita perlu rekonsiliasi untuk melakukan penyesuaian. Nah, setelah penjelasan singkat yang sudah saya berikan sebelumnya, sekarang kita bisa melakukan rekonsiliasi langsung ke rekonsiliasi pemasukan yang ada di sales, lalu kita klik payment. Nah, rekonsiliasi pemasukan ini bisa dilakukan jika pembayaran transaksi penjualan dengan customer sudah dilakukan. Dan itu sudah dilakukan di modul sebelumnya yaitu sales order. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa list dari penjualan kita. Kita bisa memilih salah satunya seperti misalnya ini. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan yaitu label dari penjualan tersebut itu ini siapa mitra kita, PT Milenia Mega Mandiri, lalu berapa jumlah uang yang kita terima, dan juga kapan pembayaran dilakukan. Jika semua hal ini sudah diperhatikan dan sudah dimengerti, kita bisa langsung ke dashboard, lalu bagian bank karena berhubungan dengan bank, dan klik new statement. Lalu di sini kita bisa melakukan rekonsiliasi dengan cara memasukkan informasi yang ada di payments tadi. Kita samakan tanggal 12 Maret, lalu tambahkan ini juga sudah sama. Kita masukkan labelnya 0005 dengan mitra PT Milenia Mega Mandiri dan jumlahnya yaitu 1.195. Nah, jika sudah ada sebenar kita bisa klik reconcile. Nah, oke, selanjutnya adalah tahapan validasi informasi yang sudah kita masukkan. Misal ini sudah benar, tanggalnya sudah benar, label sudah benar, dan uang yang sudah diterima sudah benar, kita bisa klik reconcile. Nah, seperti ini berarti sudah selesai rekonsiliasi pemasukan. Kita bisa lihat di payments bahwa yang kita lakukan statusnya sebelumnya posted seperti ini, yang artinya sudah lunas, dan sekarang statusnya sudah berubah menjadi reconciled. Nah, ini yang tadi kan 005 sudah reconciled. Nah, selanjutnya yaitu rekonsiliasi pengeluaran yang ada di purchase dan payments. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada list juga. Kita bisa milih yang ini misal. Nah, yang harus diperhatikan di sini sama seperti tadi, label, mitra kita, autocount, lalu jumlah uang yang kita keluarkan, dan juga kapan pembayaran tersebut dilakukan. Nah, jika semua hal yang diperhatikan ini sudah dimengerti dan sudah dihafal mungkin, kita bisa langsung ke dashboard. Sama seperti tadi, kita ke bank, untuk new statement. Di sini juga sama, kita masukkan tanggalnya tadi, 12 Maret, lalu tambahkan di sini 12 Maret juga, dan kita menambahkan labelnya. Nah, di sini sub out 2020 0003 dengan partner kita yaitu autocount. Nah, ini dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 2 juta. Maaf, tadi saya lupa, bisa kembali lagi. Oh, 5 juta 5750. 5750. Oke, bisa kembali lagi di sini. Yang tadi belum ke save kok, jadi bisa langsung ditinggal karena di discard oleh sistemnya. 2020 0003 ini ya 5750 autocount. Nah, oke. Oh iya, pastikan juga ini ada minus di depannya karena kita melakukan pengeluaran. Jika sebelum tadi plus, sekarang kita minus karena kita mengeluarkan bukan menerima uang. Jika sudah dirasa benar, kita bisa mengklik reconcile. Nah, di sini kita bisa melakukan validasi lagi informasinya. Vendornya sudah benar, autocount 12 Maret sudah benar, labelnya juga sudah benar, sampai 2020 003, dan uang yang kita keluarkan 5.750 sudah sesuai semua. Lalu kita bisa mengklik reconcile. Nah, ini juga tampilan bahwa rekonsiliasi pengeluaran sudah bisa dilakukan, sudah selesai dilakukan. Nah, kita bisa lihat di sini payments-nya. Nah, statusnya sudah berubah menjadi reconciled. Nah, seperti itu. Sekarang karena saya sudah membahas mengenai rekonsiliasi, saatnya saya membahas mengenai reporting. Nah, sebenarnya reporting sendiri ada banyak. Ada reporting
general ledger, trial balance, dan juga profit and loss. Tapi di sini saya akan memilih general ledger. Nah, di general ledger ini saya bisa menentukan jurnal apa saja yang ingin saya tampilkan, seperti customer invoice, vendor bill, stock journal, bank, dan juga kas. Nah, ini semua ingin saya tampilkan. Lalu saya juga bisa menentukan mulai kapan informasi-informasinya ditampilkan. Jadi data yang masuk mulai tanggal 10 hingga tanggal 15, 16 mungkin. Nah, di sini saya ingin mengurutkannya mulai dari tanggal. Nah, jika semua sudah dirasa benar, tinggal klik print. Maka sistem akan menampilkan report dari General Ledger PT Sakura Nusantara Industri. Saya meminta mulai tanggal 10, tapi tanggal 10 tidak ada, mungkin jadi tanggal 11. Jadi mulai tanggal 11 hingga tanggal 15. Nah, ini urut saya sort by date tadi kan. Jadi sort by date sampai tanggal 15 tidak ada, jadi paling terakhir tanggal 13.